Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali pada mata kuliah Matematika Diskrit. Saat ini kita akan mempelajari teori tentang himpunan. Konsep himpunan. Pertama saya berikan contoh. Contoh dari himpunan itu adalah pertama kumpulan hewan melata. Nah, kalau kumpulan hewan melata berarti di dalam himpunan itu ada macam-macam hewan melata. Misalkan kadal, ular, dan sebagainya. Contoh kedua adalah kumpulan hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Berarti kira-kira di dalam kumpulan hewan herbivora itu terdapat seperti kelinci, kambing, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kumpulan hewan yang hidup di air. Berarti di dalam kumpulan ini terdapat ada ikan, ada cumi, ada kuda laut, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kumpulan hewan langka, seperti dinosaurus, badak bercula 1. Berikutnya adalah kumpulan hewan gajah. Nah, kalau kumpulan hewan gajah, berarti semua gajah itu masuk dalam kumpulan ini. Gajah Sumatera, gajah Hindia, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kumpulan dinosaurus. Nah, dari 6 contoh ini, kira-kira konsep himpunan atau definisi himpunan itu bagaimana? Nah, himpunan itu adalah sekumpulan objek diskrit. Kata diskrit ini, ya, yang dimaksud dengan diskrit adalah dapat dihitung. Anggotanya dapat dihitung. Jadi, semua contoh ya dari contoh 1 sampai 6 ya, dari kumpulan-kumpulan ini anggotanya dapat kita hitung. Ya, anggotanya jelas berapa jumlah anggotanya atau dapat kita sebutkan ya anggotanya apa-apa saja. Nah, definisi himpunan yang merupakan sekumpulan objek diskrit ini merupakan definisi secara terminologi. Berikutnya kita lihat definisi himpunan yang masuk ke dalam mata kuliah kita, yaitu Matematika Diskrit. Di sini himpunan yang kita masuk itu adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Berbeda artinya adalah berbeda anggota-anggota di dalamnya. Jadi himpunan yang anggota-anggotanya atau objek-objek yang kita pelajari itu harus berbeda, tidak boleh sama. Kita ambil contoh sebelumnya. Kumpulan dinosaurus, ya. Berarti anggotanya adalah si dinosaurus. Nah, di sini himpunan objek-objek yang berbeda itu berarti selain dinosaurus apalagi? Ya, apalagi anggotanya? Ya. Nah, jadi kita mendefinisikan di sini himpunan untuk khusus mata kuliah Matematika Diskrit adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Jadi, kita kumpulkan suatu objek-objek dengan syarat-syarat tertentu atau batasan-batasan tertentu. Nah, kita ambil contoh di sini. Himpunan bilangan bulat positif. Ya. Anggotanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Angka 1 berbeda dengan angka 2. Angka 1 juga berbeda dengan angka 3. Begitu juga sebaliknya. Ya. Angka 3 berbeda dengan 1. Angka 3 berbeda dengan 2. Jadi anggota dari himpunan bulat positif ini adalah angka-angka yang berbeda. Bolehkah angka sama di dalam ini? Jawabannya tentu tidak boleh. Ya, kalaupun ada angka sama itu dihitung satu objek. Misalnya di sini 1, 1, 1 dan seterusnya. Ya, berarti berapa banyak objek atau berapa banyak anggota dari himpunan bilangan tersebut? Jumlahnya hanya 1 karena anggotanya sama. Ya. Berikutnya adalah himpunan bilangan bulat. Yang tadi bilangan bulat positif, sekarang bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat berarti yang negatif juga termasuk ke dalamnya. Jadi dari
min tak hingga, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Berikutnya adalah contoh yang ketiga, himpunan mahasiswa sistem informasi. Ya, mahasiswa sistem informasi tentu berbeda-beda orangnya. Ya, ada namanya si A, ada nama si B, ada namanya si C. Nah, itu digabungkan menjadi satu kesatuan yang kita beri nama himpunan mahasiswa sistem informasi. Nah, di sini kita lihat bahwa pada contoh pertama ini, himpunan bilangan bulat positif, di sini memuat angka 1, 2, 3 itu disebut anggota himpunan atau elemen. Cara penulisan sebuah himpunan, ya, pertama dapat ditulis sebagai simbol baku. Simbol baku ini adalah simbol yang sudah berkesepakatan beberapa orang atau beberapa perkumpulan atau di dalam sebuah buku, ya, itu yang disebut dengan simbol baku. Di sini simbol baku kita misalkan P-nya besar, ya, P-nya besar itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang mana anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat positif, ya, kita punya garis bilangan itu pasti dibagi 2, ya, dibagi 2 dan di tengahnya adalah angka 0. Jadi sebelah kanan angka 0 itu adalah bagian positif, sedangkan sebelah kiri angka 0 itu adalah bagian negatif. Jadi himpunan bilangan bulat positif berarti angka-angka yang ada di sebelah kanan dari garis bilangan, ya, setelah angka 0. Angka setelah angka 0, ya, di sebelah kanan, ya, pada garis bilangan. Nah, kenapa dikatakan bulat? Karena angka-angkanya atau elemen dari himpunan ini, ya, tidak memiliki koma. Jadi 1 saja, bukan 1,5, 1,3 itu bukan termasuk ke dalam bilangan bulat. Jadi bilangan bulat benar-benar penuh angka itu. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000. Nah, itu yang termasuk dengan bilangan bulat. Kalau sudah 1,2, 1,3 itu bukanlah bilangan bulat. Berikutnya adalah N. Ya, N besar itu didefinisikan sebagai himpunan bilangan asli. Anggotanya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bisa kita sebut bahwa himpunan bilangan bulat positif sama dengan himpunan bilangan asli karena anggotanya sama. Kemudian Z besar itu adalah himpunan bilangan bulat, ya. Bedakan dengan P. Kalau seandainya P bulat positif, berarti yang positif saja. Kalau Z adalah himpunan bilangan bulat. Jadi itu mulai dari min tak hingga. Min 1000, min 100, min 10, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Ingat, dia bilangan bulat, ya, bilangan bulat tanpa ada koma. Jadi angka atau huruf, ya, huruf kapital, ya, itu merupakan salah satu cara penulisan himpunan. Jadi huruf kapital itu adalah nama himpunan. Membuat nama sebuah himpunan buatlah dengan huruf kapital. Berikutnya adalah Q, ya. Q itu adalah atau Q adalah himpunan bilangan rasional. Apa yang dimaksud dengan bilangan rasional? Ini definisinya. Bilangan rasional itu anggota-anggotanya adalah A per B, di mana A elemen B elemen dari Z. Ya, Z itu adalah bilangan bulat. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Misalkan begini, angka 1, A-nya kita ambil 1, B-nya 0, berapa nilainya? Tak hingga. Ya, jadi B-nya tidak boleh. Jadi A, B itu harus bilangan bulat. Kita ambil contoh. Seandainya kita ambil A-nya itu 1, B-nya juga 1, berarti anggota Q-nya adalah 1. Kalau A-nya kita ambil 1, B-nya 2, berarti kan anggota Q-nya adalah 1/2 atau 0,5. Jadi, untuk lebih mudah, untuk mengingatnya lebih mudah, himpunan bilangan rasional itu adalah himpunan bilangan bulat ditambah dengan anggotanya merupakan anggota bilangan bulat
ditambah dengan bilangan-bilangan yang berkoma, ya, yang ada desimal, itu bilangan rasional. Jadi seperti ini, himpunan bilangan rasional itu anggotanya terdiri dari 1, kemudian 1, sekian, 2, sekian, min 3, sekian, min 3, ya, min 4, min 5, kemudian 6 gitu kan, 6,5. Nah, jadi himpunan bilangan bulat, anggotanya adalah bilangan bulat plus atau ditambah dengan anggota yang berkoma. Itulah dia himpunan bilangan rasional. Berikutnya adalah R besar, himpunan bilangan real. Jadi himpunan bilangan real ini adalah semua himpunan yang Anda ketahui kecuali akar negatif, ya. Jadi untuk mengingat bilangan real, ya, bilangan real itu apa sih? Ya. Bilangan real itu adalah angka, semua angka yang saudara ketahui, yang saudara ingat, yang bisa saudara ucapkan kecuali akar negatif. Oke. Nah, kalau seandainya sebuah bilangan itu, ya, ditambahkan misalkan ya, himpunan bilangan real ditambahkan akar negatif ke dalamnya, dia disebut dengan himpunan bilangan kompleks. Oke. Berikutnya adalah notasi pembentukan himpunan. Ya, notasi pembentukan himpunan di sini, ini adalah cara kita menyebutkan atau menamai sebuah himpunan. Tadi menggunakan simbol baku, sekarang menggunakan notasi pembentukan himpunan. Cara penulisannya adalah dengan menggunakan kurung kurawal, ya. Di sini kita buat X, ya, di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Kita ambil contoh supaya lebih mudah. Misalkan A adalah sebuah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Nah, A ini dapat kita buat lebih sederhana dengan menggunakan notasi pembentukan himpunan, yaitu A sama dengan, ya, himpunan dari, ya, kurung kurawal itu menyatakan himpunan dari X, di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Atau dapat kita nyatakan sebagai A adalah himpunan X, di mana X elemen, ya, elemennya atau anggota P dengan P kecil dari 5. Dari mana munculnya P? Ingat, soal pertama adalah himpunan A itu adalah himpunan bilangan bulat positif. Kita tahu bahwa bilangan bulat positif, ya, simbol bakunya yaitu P. Jadi kata-kata bilangan bulat positif, ya, kata-kata bilangan bulat positif dapat kita ganti dengan simbol baku P besar. Oke. Nah, kita lihat di sini A adalah himpunan bilangan bulat positif. Berarti dengan menggunakan notasi pembentukan himpunan, kita dapat menyatakan A sama dengan himpunan X, di mana X elemen P yang lebih kecil dari 5, X kecil dari 5. Atau dapat juga kita menyatakannya menjadi A sama dengan, coba kita lihat, bilangan bulat positif, ya. Bilangan bulat positif itu tadi terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ingat ya, bilangan bulat positif mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada syarat di sini. Ada syarat bahwa bilangan bulat positif itu yang lebih kecil dari 5. Berarti apa saja anggota A? Berarti himpunan dari 1, 2, 3, 4. Ya, di himpunan A menjadi 1, 2, 3, 4. Kalau di sini disebutkan kecil sama 5, berarti himpunan A adalah himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya adalah contoh B, ya. B adalah himpunan bilangan asli lebih dari 3 dan kurang dari 12. Dapat kita nyatakan dalam bentuk notasi pembentukan himpunan seperti berikut.
B sama dengan himpunan X di mana X elemen N. Ya, dengan X besar dari 3, kecil dari 12. Ya, atau X lebih dari 3 dan kurang dari 12. Atau kita dapat menyebutkan bahwa B adalah himpunan dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berikutnya kita akan berkenalan dengan yang namanya kardinalitas. Ya. Kardinalitas adalah jumlah anggota yang berbeda dalam suatu himpunan. Nah, himpunannya di sini harus berhingga agar kita dapat menghitung jumlah anggotanya. Berhingganya ada batas ya, ada batasnya. Notasi untuk menyatakan kardinalitas itu adalah N dari himpunan A atau tanda mutlak dari A. Untuk tambahan, nama himpunan tidak harus selalu dibuat dengan huruf A. Bisa dengan B, C, D, E, dan seterusnya. Ya, tapi dengan syarat dia harus merupakan huruf kapital. Kita ambil contoh. Yang pertama, A adalah himpunan X di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Ingat, anggota bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Jadi, anggota bilangan prima itu jumlahnya tak terhingga. Ingat tadi syaratnya adalah untuk mencari kardinalitas suatu himpunan, anggotanya harus terbatas ya, harus berhingga ya, harus berhingga artinya harus terbatas. Berarti kita harus beri batasan. Makanya soal pertama seperti ini. Dia harus A merupakan himpunan X di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Nah, maka kardinalitas A atau jumlah anggota dari himpunan A yang berbeda jumlahnya adalah 8. Mana saja? Yaitu 2, 3, 5, 7, 8, 7, 11, 13, 17, 19. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, kardinalitas dari himpunan A sebanyak 8. Contoh berikutnya. Himpunan B sama dengan himpunan kucing A, Amir, 10, Paku. Maka kardinalitas B adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, jadi anggota B itu adalah kucing, A, si Amir, 10, dan si Paku. Berikutnya contohnya adalah C adalah himpunan dari A, himpunan A, himpunan A. Maka anggota dari himpunan C atau kardinalitas dari himpunan C sama dengan 3. Mana saja dia yang 3? A, himpunan A, dan himpunan A. Ya. Jadi ini memang anggotanya A semua ya, hurufnya A. Tapi yang merupakan anggota C itu adalah A. Himpunan A dan himpunan dari himpunan A. Meskipun ini A-nya sama, tetapi dia berbeda. Yang satu A saja, yang satu lagi himpunan A, yang satu lagi himpunan dari himpunan A. Nah, berikutnya yang D. D adalah himpunan dari X, di mana X adalah bilangan bulat positif kurang dari 1. Maka kardinalitas D sama dengan 0. Loh, kenapa demikian? Coba kita lihat. Karena D itu tidak ada, ya, elemen atau anggota dari D itu tidak ada. Karena tidak ada bilangan positif yang kurang dari 1. Coba kita lihat lagi kembali. Sebelumnya bilangan positif itu mana saja?
yang termasuk dengan bilangan positif. Nah, di sini kita lihat bilangan positif itu mulai dari 1, ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi apakah ada ya himpunan yang anggotanya bilangan positif kurang dari 1? Jawabannya tidak ada. Sehingga kardinalitas dari D atau jumlah anggota dari himpunan D itu sama dengan 0. Berikutnya adalah himpunan kosong. Apa yang dimaksud dengan himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satu pun elemen atau himpunan dengan kardinalitas sama dengan 0. Ya, notasinya seperti ini. 0 dengan dicoret atau himpunan kosong. Contohnya sudah ada tadi ya. Contohnya sebelumnya itu bisa kita ambil dari contoh 3. Nah ini. Ya. Contoh 3. Oke. Berikutnya adalah contoh yang keempat. Ya. E adalah himpunan X di mana X kurang dari X. Ya. X kurang dari X. Maka kardinalitas E sama dengan 0. Ya. Maka himpunan E disebut dengan himpunan kosong. Ya. Berikutnya adalah P. P sama dengan himpunan orang Indonesia yang pernah ke bulan. Sampai saat ini belum ada, ya. Maka jumlah anggota dari himpunan P adalah 0. Artinya P adalah himpunan kosong. Berikutnya adalah yang ketiga, A sama dengan himpunan X, di mana X adalah akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat tambah 5X tambah 10 sama dengan 0. Kardinalitas A sama dengan 0. Ya, coba dicari apakah ada akar-akar persamaan kuadrat, ya, di mana X kuadrat tambah 5X tambah 10 sama dengan 0. Ya. Nah, kalau setelah dicari, saudara akan menemukan bahwa himpunan A tidak memiliki anggota. Himpunan bagian atau yang disebut dengan subset. Misalkan himpunan A ya merupakan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B atau setiap anggota A merupakan anggota dari B, maka B dikatakan superset dari A. A dikatakan subset B ya jika setiap anggota A ada di B. Maka B itu dikatakan superset dari A. Notasinya seperti ini. Ya, A subset dari B. Artinya setiap anggota A harus ada di B. Jika anggota B apakah harus ada di A? Ya. Nah, jawabannya tidak harus ada. Oke, tapi yang wajib adalah setiap anggota A ada di B, itu baru yang disebut dengan A subset dari B. Teorema 1, untuk sebarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A itu pasti subset dengan dirinya sendiri. Yang kedua, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A, ya. Jadi himpunan kosong merupakan subset dari A. Kita ambil contoh di sini, contoh pertama. Himpunan 1, 2, 3 merupakan subset dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang saya balik. Apakah himpunan 1, 2, 3, 4, 5 merupakan subset dari himpunan 1, 2, 3? Jawabannya adalah bukan, ya. Karena tidak semua anggota dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5 ada di himpunan 1, 2, 3. Oke. Berikutnya adalah himpunan 1, 2, 3 merupakan subset dari himpunan 1, 2, 3. Benar ya? Yang ketiga, nah ini kita mengatakan yang tadi ya, yang di simbol baku, bahwasanya himpunan bilangan
asli merupakan subset dari himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat merupakan subset dari himpunan bilangan real. Dan bilangan real merupakan subset dari himpunan bilangan kompleks. Ya. Ini juga berarti N atau himpunan bilangan asli adalah merupakan subset dari himpunan bilangan real dan merupakan subset dari himpunan bilangan kompleks. Berikutnya adalah jika himpunan A, jika A sama dengan himpunan X, Y, di mana X tambah Y kurang dari 4, X-nya besar sama dengan 0, Y-nya besar dengan 0, dan B sama dengan himpunan dari X, Y, di mana 2X tambah Y kurang dari 4, X besar dari 0, dan Y besar dari 0. Jadi silakan saudara cari mana yang merupakan subset. Apakah A subset dengan B atau B subset dengan A. Oke, jawabannya nanti silakan dikirim langsung ke saya. Berikutnya adalah himpunan yang sama. Apa yang dikatakan dengan himpunan yang sama? Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan dan bagian dari B. Jika tidak demikian, maka kita katakan A tidak sama dengan B. Ya, himpunan A sama dengan B. Kita sampaikan seperti itu. Tapi kita harus cek dulu syaratnya apa. Syaratnya adalah keduanya mempunyai elemen yang sama. Ya, kita ambil contoh. Ini notasinya ya untuk himpunan yang sama. Notasinya sama dengan. Oke, sama dengan. Kita lihat di sini. A-nya adalah himpunan dari 0, 1. Dan B adalah himpunan dari X, di mana X dikali X dikurang 1 sama dengan 0. Dengan kata lain, himpunan B terdiri dari 0 dan 1. Maka A sama dengan B. Berikutnya adalah jika A sama dengan 3, 5, 8, 5. Dan B sama dengan 5, 3, 8. Apakah A sama dengan B? Jawabannya ya, sama. Loh, di A anggotanya ada 5 2 kali loh, Bu. Pertanyaannya seperti itu. Nah, coba kita lihat, kita perhatikan. Sebuah himpunan, jika dihitung anggotanya ya, objeknya kalau yang berbeda. Jadi meskipun di sini ada 2 buah angka 5, berarti dia tetap bernilai 1. Ya. Jadi anggota A itu sebenarnya 3, 5, dan 8. Sama dengan anggota B. Itu ada 3, ada 5, dan ada 8. Maka ini kita sebut himpunan A itu sama dengan himpunan B. Berikutnya adalah jika A 3, 5, 8, 5 dan B sama dengan 3 dan 8. Maka apakah A sama dengan B? Jawabannya tidak sama. A tidak sama dengan B. Kenapa? Karena ada angka 5 ya, yang merupakan anggota himpunan A tidak merupakan anggota himpunan B. Ya. Angka 5 tidak ada di B. Oleh sebab itu, A dikatakan tidak sama dengan B. Berikutnya adalah himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Ya. Dua himpunan dikatakan sama jika anggotanya persis sama. Jadi kalau dua himpunan dikatakan ekivalen, yang dilihat adalah kardinalitas. Ambil contoh, ya. Yang ekivalen itu simbolnya ini, ya, kayak tanda air, ya, tanda air. Kita ambil contoh. A misalkan 1, 3, 5, 7. B sama dengan A, B, C, D. Apakah A sama dengan B? Jawabannya tentu tidak sama karena anggotanya berbeda. Anggota A merupakan angka sedangkan anggota B merupakan huruf. Namun A dan B ini dapat kita sebut dengan himpunan ekivalen sebab
kardinalitas dari A sama dengan kardinalitas dari B, yaitu nilainya 4. Ya. Jumlah anggota A 4, jumlah anggota B juga 4. Karena kesamaan jumlah anggota, maka dia disebut dengan ekivalen. Ini contoh 8. Tulislah elemen-elemen dari himpunan-himpunan berikut dengan N-nya sama dengan himpunan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Pertanyaan 1, A sama dengan himpunan X, di mana X elemen N, X itu berada dari antara 3 dan 12. Berarti elemen dari A itu terdiri dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Berikutnya, soal kedua, himpunan B merupakan himpunan X, di mana X elemen N, X bilangan genap, dan X kurang dari 15. Jadi lihat di sini elemen N dari 1 sampai seterusnya dengan syarat X itu harus bilangan genap dan juga X itu harus kurang dari 15. Berarti anggota B terdiri dari 2, ya, 2 merupakan genap, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Berikutnya C adalah himpunan dari X, di mana X elemen dari bilangan bilangan asli yaitu N, dengan 4 ditambah X sama dengan 3. Ya. Coba dicari ini dulu. 4 ditambah X sama dengan 3. Ya. 4 tambah X sama dengan 3 itu hanya dipenuhi jika X-nya sama dengan min 1. Ya. Min 1 apakah masuk ke dalam anggota N? Jawabannya tidak. Sehingga C tidak mempunyai elemen. Ya. Karena tidak ada X elemen dari N yang dapat membuat 4 tambah X sama dengan 3. Ya. Makanya C dikatakan sama dengan himpunan kosong. Oke, baik, sampai di sini perjumpaan kita untuk sesi pertama teori himpunan. Selamat belajar dan selamat mengikuti perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.